Ya. Saya mau ada tanya-tanya terkait yang tentang hara asli dan dengan koleksi-koleksi Bapak kan. Banyak banget berkaitan tentang seniman-seniman para perintis asli sampai jebolan asli gitu Pak. Bapak bisa tolong ceritain nggak sudut pandang Bapak sebagai kolektor dengan seniman-seniman asli itu seperti apa sih Pak? Ya, begini, ini semuanya itu kan kebetulan. Ya, kebetulan saya ini menetapnya di Magelang. Dan Magelang ini kan dekat ke Jogja. Ya, di Jogja itu kan pusatnya seni rupa Indonesia. Seandainya saya mungkin tinggalnya di Jakarta, mungkin juga jalannya akan lain. Dan karena memang saya sejak dulu memang senang akan seni rupa, dan seni rupa Jogja itu ya identik dengan asri. Jadi sebenarnya buat saya secara nggak resmi tapi de facto itu asri ini, saya ini juga alumni asri karena saya belajar seni rupa ini juga dari dosen-dosen perintis asri ya, dari Pak Kusnadi, ya Pak Abbas, Pak Widayat, Pak Fajar Siddiq, Pak Bakong, Nyawan Gunar, sudah banyak sekali. Jadi sangat terpengaruh oleh mereka. Kan kita ini dalam hidup ini kan selalu terpengaruh oleh lingkungan, mau tidak mau, apalagi kita besar di antara mereka. Dan saya begitu sering, karena saya juga secara kebetulan pekerjaan saya itu memungkinkan, karena pekerjaan saya ini kan tembakau yang sifatnya musiman 3 bulan, sedang sisanya wah saya ini selalu setiap hari boleh keliling di Jogja. Nah, itu seniman itu guru-guru asli, murid-murid asli yang muda-muda, jadi selera pun terbentuknya jadi ya selera Jogja lah, begitulah. Jadi saya kira ini tanpa kesengajaan tapi secara kebetulan, dan saya juga tentunya merasa beruntung sekali karena karena saya dilahirkan di Magelang dan sudah nenek moyang saya semuanya di sini. Kita ini memang lebih cocok dengan suasana Jogja inilah, begitu. Ada nggak Pak kedekatan personal dengan para perintis-perintis asli itu, para seniman-senimannya gitu, sehingga selain dari kekaryaan, personalitas para seniman-seniman jebolan asli ini punya daya pikat tersendiri gitu? Oh ya pasti, karena pada waktu itu apalagi zaman saya itu kan semuanya itu personal, hubungan pribadi. Kita masih mengenal semuanya dan kita saling mengunjungi seniman-seniman, baik yang ngasih belajar maupun guru-gurunya, Pak Widayat, bahkan Pak Afandi, Pak Bako, Pak Kasal, Pak Gudar, semuanya juga sering berkunjung ke sini. Dan kalau saya hampir tiap hari saya dari Jogja, ya mesti mengunjungi mereka, atau ya tidak selalu beli, tapi kadang-kadang suka ngobrol, bahkan sama yang seniman lebih tua lagi, Pak Darso, yang sudah tidak di Jogja lagi, itu saya juga dekat, begitu. Pak Abbas Alibasa sudah di Jakarta, juga pernah datang ke sini, begitu kan. Jadi saya ini senangnya, saya senang sejarah. Dan sejarah yang tertulis kan belum ada pada waktu itu. Jadi sejarahnya itu semua kan lisan. Jadi saya sering nguping. Misalnya datang ke Pak Rusli. Pak Rusli itu tidak pernah dimintain lukisan, ngasih lukisan bagus, tidak pernah. Tapi ceritanya itu menarik. Ya, cerita waktu dia belajar di satu di Ketan dan macam-macam itu menarik. Saya juga nguping aja terus. Makanya saya sekarang bisa bercerita banyak. Itu ya karena sejarah yang secara lisan ditularkan oleh mereka ini, para perintis asli kepada saya. Kalau ini Pak, bagaimana misalnya pendekatan Bapak dengan pengajar di era asri itu bagaimana sih Pak? Ketika Bapak berkunjung sana, metode pembelajaran seperti apa sehingga Bapak punya daya tarik sendiri? Sebenarnya begini, saya tidak pernah mengikuti pelajarannya secara formal, tapi kan saya datang ke studio-studio. Ke studio-studio itu waktu, bahkan ketika saya juga di awal-awal kolektif itu kan kadang-kadang saya juga butuh penasihat, ditawarin lukisan, kadang-kadang kita juga nggak tahu ini benar nggak benar. Nah, kemana saya tanyanya? Ya ke mereka gitu. Ya, dan kadang-kadang ya kita sering
juga Pak Afandi Wijaya pada waktu itu sering juga membawa temennya ke sini, ya membantu. Loh ini loh, kamu mesti senang karena gayanya seperti saya gitu loh ya. Nah, saya bilang coba pilihkan Pak mana yang bagus ini. Kenapa bagusnya? Kan saya di situ saya belajar, ya toh. Jadi itu waktu saya masih dalam tahap belajar, ya. Apa ya saya tanyanya ke mereka, itu guru-guru saya sebenarnya secara nggak resmi. Nah, sekarang mereka sudah nggak ada semua. Saya malah menjadi paling tua ya setelah Pak Joko pergi. Bukarti kan mau tanya-tanya kan susah, apalagi yang lebih muda dari saya aja juga sudah nggak ada kok, seperti Pak Nyoman Gunarse, walaupun dia senior bagi saya, tapi kan umur kan 50 tahun lebih muda dari saya. Pak Wajib itu lebih muda dari saya, Pak Amin lebih muda gitu. Karya dari alumni ASRI atau pendidik dan pendirinya itu yang paling Bapak favorit siapa Pak? Dari segi karya? Ya jelas ini Pak Wijaya. Ya ada Hendra Gunawan, ya walaupun Hendra Gunawan saya tidak pernah menangin pada waktu dan sebagainya. Itu kan favorit ya. Kalau dikatakan Pak Afandi walaupun resmi tidak pernah ngajar, tapi juga dikatakan ada hubungannya. Nah, ya Afandi kan juga favorit saya koleksi Afandi juga banyak, bagus gitu kan. Dan ya kemudian setelah lebih muda ya jadi banyak. Saya susah untuk menyebutkan satu nama, apalagi sekarang senimannya begitu banyak. Nah kalau dulu saya itu di zaman itu saya mengenal satu persatu, dan yang saya kenal, kalau saya sekarang banyaknya saya nggak kenal karena terlalu banyak. Mengikuti sudah nggak bisa waktunya, dan juga daya ingatnya kan sudah mundur juga. Ya, apalagi nama-nama gitu kan sering kan dikenalkan besok sudah lupa kok namanya gitu. Tapi karya biasanya ada karya yang menarik, saya itu biasanya nggak pernah lupa. Kalau dari karya Pak Widayat bisa dijelasin sedikit ya Pak, tentang kenapa Bapak bisa begitu tertarik dengan Pak Widayat dengan karya yang sejumlah ini Pak? Ya itu juga begini, memang dari awalnya pertama kali saya diperkenalkan dengan karya Pak Widayat itu saya sudah tertarik. Karena sebenarnya lukisan Pak Widayat itu kan juga mudah dicerna gitu. Jadi ketika itu waktu mungkin saya juga penghayatannya, apresiasinya belum begitu dalam, Widayat sudah bisa menyerap. Tapi kemudian saya berkenalan, saya tertarik pribadinya Pak Widayat. Nah, terutama tema-tema Pak Widayat yang indah, flora fauna, hutan anggrek, ini umumnya orang mula-mula tertariknya ke situ. Tapi lama-lama kita kan lantas berkenalan dengan karya-karya dia, figur-figur yang deformasinya kadang-kadang sangat aneh, out of proportion. Nah itu malah jadi menarik. Jadi akhirnya ada pergeseran dalam pilihan, dalam selera. Apa itu sering kita dalam mengkoleksi ada pergeseran. Jadi semua nggak ada yang terus sama, kok semua kan berarti kita stagnan. Jadi kalau dulu favoritnya yang begini, ya tetap yang bagus tetap bagus. Tapi sekarang ini kok lebih favorit, begitulah. Ya, jadi itu saya kira justru kok di situ tuh kita harus jangan menyesal. Wah ini dulu saya salah. Kok kita harus senang, kita harus berterima kasih, berarti kita ini bikin progres, kita ini maju gitu. Ini Pak, tanggapan Bapak dengan ada rencana mau diadakan pameran perayaan HARA-ASRI yang ke-70, boleh minta tanggapannya Pak tentang pameran ini? Saya kira itu sangat bagus, karena sekarang ini kan generasi milenial ini juga ASRI kan juga ada kan mungkin ada yang tidak pernah mengenal mereka. Ya, dan karya-karyanya apalagi mungkin tidak pernah melihat karya-karya mereka. Nah, itu ada, kita kan tidak boleh melupakan asal usul sejarah. Saya kira ini saatnya baik sekali untuk bisa kalau mungkin memperkenalkan itu karya-karya dari mereka punya yang kalau dalam sejarah founding fathers-nya itulah. Ya, begitulah.